Ada satu restoran keluarga di tahun 2021 ini sudah masuk ke generasi keempat, bahkan kelima. Tapi ternyata sampai detik ini hakinya ini belum dibuat, belum didaftarkan karena satu dan lain halnya. Di satu sisi keluarga tidak langsung melakukan proses pendaftaran tersebut. Dari sisi hukum dia tidak bersalah, karena kan dia mendaftarkan. Tapi secara etika bisnisnya dia baru salah. Berarti prinsipnya siapa cepat dia dapat. Betul, memang kita punya first to file. First to file. First to file dan first to use. Kalau dia yang mendaftarkan duluan, berarti lah dia yang diakui sebagai pemilik merek. Meskipun ada orang lain yang memang sejak awal sudah merintis itu. Betul. Orang yang melakukan first to file belum tentu orang yang melakukan first to use. Nah, kalau udah kayak gitu berarti si pemilik IP ini kecolongan. Solusinya bagaimana, Mas Erik? Sobat Legal Access, di masyarakat seringkali terjadi kekeliruan ya tentang hak kekayaan intelektual. Misalnya gini, mungkin kita sering mendengar banyak orang bilang merek ini sudah dipatenkan atau hak cipta lagu saya sudah dipatenkan. Kalau merek dipatenkan, kalau hak cipta dipatenkan, lalu patennya sendiri nanti diapain? Di hak merekan atau di hak ciptakan? Kekeliruan ini juga sering biasanya ditulis di banyak media ya, di media pers, baik itu media cetak maupun media online. Dan mungkin kalau itu sebatas dicantumkan di media mungkin tidak terlalu menjadi soal. Tapi akan menjadi soal ketika misalnya kekeliruan itu dicantumkan di dokumen legal, katakanlah misalnya di dalam kontrak. Karena kan kontrak punya konsekuensi hukumnya sendiri. Nah, seperti apa hak kekayaan intelektual dan apa aja yang ada di dalam hak kekayaan intelektual itu? Di video kali ini kita akan membahasnya, kita akan membahas lebih dalam tentang hak kekayaan intelektual. Dan kebetulan di video kali ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang pemerhati industri kreatif, Bang Erik Sarofi. Yes. Halo, selamat siang, Bang Erik. Apa kabar? Baik. Udah lama nih gak ketemu. Kebetulan Bang Erik ini kawan lama juga, dulu kita temen naik gunung ya. Nah, punya hobi yang sama dan sekarang kita kongko lagi mau ngomongin haki nih. Dan mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan nih Bang di teman-teman subscriber Legal Access yang bertanya tentang haki, apa itu haki, apa aja sih, bagaimana mendaftarkannya. Tapi gini Bang, kayak yang udah saya bilang tadi ya di awal, di masyarakat ini kan banyak ya terjadi kekeliruan gitu ya. Misalnya tadi tuh banyak orang bilang merek ini sudah dipatenkan, hak cipta ini sudah dipatenkan. Padahal kan antara merek, hak cipta dan paten itu sendiri ini kan masing-masing berdiri sendiri ya. Tetapi kan kebanyakan orang kayak mencampur adukan gitu ya. Kalau misalnya itu ditulis di katakanlah mungkin di berita online ya nggak terlalu bermasalah ya. Nah tapi menjadi soal nggak sih kalau misalnya itu dicantumkan di katakanlah di dokumen legal gitu, di kontrak gitu. Nah sebenarnya apa sih hak kekayaan intelektual dan ada apa aja Bang di dalamnya Bang? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Basically begini Kang Dadang, jadi kekayaan intelektual itu merupakan hasil olah pikir manusia yang akan diakui atau sudah diakui oleh negara melalui bukti sertifikat seperti itu. Kemudian kekayaan intelektual itu nanti bisa kita bagi menjadi beberapa poin gitu. Tapi biasanya yang kaitannya sama industri kreatif atau sama teman-teman UMKM itu basicnya yang pertama ada merek. Gitu, merek. Kemudian yang kedua ada hak cipta. Yang kemudian yang ketiga ada desain industri. Kemudian yang keempat itu ada paten. Paten. Gitu. Nah, apa itu masing-masing dari merek, hak cipta, desain industri, dan paten? Itu sendiri-sendiri tuh, Bang? Sendiri-sendiri, tapi di bawah payung kekayaan intelektual. Nah, jadi satu lagi, nomenklatur yang resmi itu kita sudah tidak lagi menggunakan kata hak, jadi langsung kekayaan intelektual. Kalau dulu haki itu, betul, hak kekayaan intelektual. H besar, A kecil, KI. Jadi haki. H-A-K-I. H-A-K-I. Nah, kalau sekarang? Terus berubah lagi menjadi HKI. HKI. Nah, sekarang berubah terakhir itu menjadi KI atau kekayaan intelektual. Oh, udah nggak pakai H lagi? Udah nggak pakai hak udah nggak ada lagi. haknya lagi Nggak ya? pakai haknya lagi. Okay, jadi langsung
kekayaan intelektual atau intellectual property. Jadi diserap dari intellectual property itu kita serap menjadi bahasa Indonesia menjadi kekayaan intelektual. Kalau dulu juga kan ada intellectual property rights, betul, ya? IPR. Betul. Kalau sekarang IP aja. IP. Jadi IP itu nanti akan merefer atau merujuk kepada hasil olah pikir manusia yang ingin diproteksi oleh negara, gitu, melalui sertifikat tanda buktinya. Nah, kalau untuk UKM atau pelaku industri kreatif itu yang pertama adalah si merek dulu nih. Si merek itu adalah nama dari produk ataupun jasa yang dihasilkan seseorang. Jadi misalkan ada merek sepatu, misalkan Brodo, atau misalkan merek baju, Tank Insomnia, dan seterusnya. Nah, itu tuh nama mereknya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah desain industri. Desain industri itu adalah bentuknya, bentuk dari satu produk, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Desainnya, gitu. Desain produknya, gitu kan, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Itu namanya desain industri. Kemudian lagi hak cipta. Hak cipta itu adalah hak kekayaan intelektual yang terkait dengan ilmu pengetahuan, budaya, dan ilmu pengetahuan seni dan budaya. Itu terkait dengan hak cipta. Jadi misalkan teman-teman industri kreatif ini memiliki ada jingle iklan, kemudian ada foto yang bagus, ada lagi bikin musik, ada lagi bikin buku, bahkan bikin terjemahan itu juga bisa kita proteksi, gitu loh, melalui hak cipta itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat untuk yang umumnya terkait kekayaan intelektual bagi UKM dan industri kreatif adalah si paten. Paten inilah yang merujuk pada satu bentuk kekayaan intelektual yang mengandung nilai teknologi, gitu. Base-nya teknologi. Base-nya teknologi. Ketika itu ada nilai teknologinya, disitulah kita namakan kekayaan intelektual berupa paten, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya coba saya ambil dulu ya. Contoh sepatu kebetulan yang saya gunakan hari ini. Nah, nanti misalkan Kang Dadang ada juga contoh sepatu, bisa juga diinin ke saya. Ini sepatu yang membuat sepatu ini atau mereknya itu adalah si Brodo. Bisa kita lihat ya di sini, mereknya Brodo. Jadi kita sebut potensi kekayaan intelektual dari sepatu ini. Ini yang pertama adalah merek ini adalah Brodo. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah desainnya. Desain sepatu ini namanya sepatu vulcanized. Mungkin sepatu ini kalau yang pada umumnya itu sama seperti Converse. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, sepatu vulcanized versi Brodo ini, dia punya outsole-nya begini. Nih outsole-nya berbeda nih. Sini ini tulisannya struggle. Kemudian yang satu lagi tulisannya survive. Nah, ini outsole-nya juga udah beda sama Converse atau sepatu-sepatu sejenis gitu kan. Kemudian lagi outsole-nya begini, kemudian top sole-nya begini. Nah, ini semua bentuk ini namanya desain industri nih Kang Dadang. Desain industri. Desain industri ya. Oke, selanjutnya adalah yang unik dari sepatu ini kaitannya sama hak cipta juga. Kenapa kaitannya sama hak cipta? Karena ternyata motif dari sepatu ini dilukis sama seorang seniman lokal kita, namanya Popo Mangun. Oh, ditulis namanya di situ ya? Betul. Jadi ini sepatu hasil kolaborasi antara pihak Brodo sama pihak Popo Mangun. Nah, Popo Mangun ini salah satu artis seni lukis yang saat ini namanya sedang naik, gitu. Jadi sepatu ini kolaborasi, limited edition, terbatas, nggak selalu akan diproduksi. Nah, bentuk lukisannya diimplementasikan ke dalam sepatu ini, gitu loh. Nah, jadi potensi kekayaan intelektual di dalam sepatu ini ada 3. Yang pertama merek, yang kedua hak cipta, dan yang ketiga adalah desain industrinya. Gitu, ini ada 3 kan, gitu. Nah, kita bandingkan sama sepatu yang dipegang sama Kang Dadang. Oke, ini saya juga ada. Betul. Oh ya, sorry. Ini bukan sponsor, bukan endorse juga ya. Kita cuma ngambil contoh-contoh aja buat diskusi ini. Betul, untuk mempermudah teman-teman membayangkan. Nah, Kang Erik. Ya.
Ini kan kalau dilihat dari desainnya kan sepatu panjat tebing Betul. ya. Pasti dia bukan sneaker biasa, jadi dia Betul. punya fungsi yang khusus Betul. gitu. Nah, berarti kalau begitu di dalam satu produk ini bisa juga mengandung beberapa kekayaan intelektual dong ya. Betul. Ya. Betul. Mulai dari, karena di sini kan ada mereknya nih ya. Betul. Mereknya juga dia berbeda dengan Betul. merek yang lain, dan secara desain juga pasti dia khusus dong Bang, karena Betul. dia punya fungsi tertentu Betul. untuk lebih menekankan pada friksi kalau dia nginjek di bebatuan gitu ya. Ya. Dan secara desain, dan katanya juga nih Bang, dia menggunakan sol khusus nih, sudah didaftarkan patennya gitu. betul. Berarti dia mengandung banyak sekali kekayaan intelektual dalam satu Betul. produk ini gitu Bang. Betul. Jadi kalau misalkan perbedaannya kalau dari sepatu ini yang kurang itu hanya tinggal patennya aja. Karena ini sebetulnya sepatunya biasa aja. Gitu. Tapi yang dijual dari sepatu ini adalah desain dan unsur artnya di dalam sepatu ini. Nah, berbeda sama sepatu dengan merek, saya sebut aja langsung ya, mereknya Metroc gitu. Mereknya Metroc. Di sini ada beberapa unsur paten yang nanti akan membantu si pemanjat tebing dalam melakukan proses kegiatan panjat tebing gitu. Nah, Fungsionalnya ya. betul. Nah, jadi yang kalau saya lihat di sini sih udah pastinya yang tadi Kang Dadang bilang, kita cek lagi nih apakah dia kapan terdaftarnya. Karena si paten ini umurnya kalau paten biasa dia ada 20 tahun. Jadi apakah paten ini umurnya berapa lama sih paten ini sudah terdaftar baik di Indonesia maupun secara internasional. Kemudian lagi di sini kalau kita lihat ini juga teknologi paten, teman-teman. Ini juga teknologi paten. Velcro. Ini Velcro ini sudah ada patennya dari sekitar 20 tahun yang lalu ya, atau 30 tahun yang lalu, saya lupa. Ini namanya Velcro. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat ini, dia ada sistem locking tapi berupa bahan yang tipis. Nah, ini Velcro, ini juga sudah terdaftar gitu loh. Selain dia juga ada merek di sini, tag-nya ini nih. Ini juga pasti dia bahannya, karena dia bahannya kuat ya. Jadi kalau misalnya kegiatan outdoor kan dia butuh bahan yang benar-benar kuat, baik itu dari panas maupun dari hujan Dan gitu tekanan. loh. Dan tekanan gitu. Jadi ini pasti akan sangat kuat sekali. Ini pasti ada patennya di setiap ininya. Tapi perlu kita kaji lebih jauh. Tapi yang jelas di dalam sepatu ini, berbedanya sama sepatu si Brodo ini, di sini teknologi sangat amat ditekankan. Mulai dari Velcro terkait dengan penguncian terhadap kakinya si pemakai, sekaligus ini untuk menahan beban ya tadi ya, menahan beban dan friksi atau jejak di bebatuan. Sama bebatuan. Sama mungkin ada lagi mungkin sekitar sini juga, tapi harus kita kaji lagi. Jadi gitu. Jadi kira-kira perbedaannya antara sepatu yang ini sama sepatu yang ini, perbedaan yang mendasarnya, potensinya itu adalah kalau ini lebih ke paten, kalau ini lebih ke artnya. Seperti itu. Oke, jadi ini bisa saya simpulin nih, Ya. Bang Erik ya. Sebenarnya kalau kita kaji konsepnya nih ya, Ya. kekayaan intelektual itu secara umum ini bisa dibilang domain utamanya lah ya. Betul. Sementara ada hak, ada merek, ada hak cipta, dan ada paten, ada desain industri, itu merupakan subdomain dari domain-domain utama tadi. Betul. Dan masing-masing ini dia mandiri ya, terpisah satu sama lain. Betul. Sehingga nggak bisa dong dicampur adukan kayak gitu. Pastinya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, tapi di dalam satu produk, makanya dia bisa mengandung unsur-unsur kekayaan intelektual tadi. Betul. Mulai dari mereknya, kemudian ada patennya juga, dan ada desainnya juga gitu. Betul. Nah, itulah pentingnya kenapa kita perlu berarti perlu memahami konsep haki, Ya. supaya kita bisa menginventarisir, terutama kalau misalnya teman-teman punya produk nih. Betul. Misalnya produk katakanlah sepatu atau produk yang lainnya, bisa jadi di dalam satu produk itu kalau diinventarisir, Betul. dia punya mengandung beberapa kekayaan intelektual ya, yang punya nilai-nilai sendiri gitu. Betul. Nah, Bang, kalau misalnya kita memahami kekayaan intelektual, kemudian katakanlah kita, saya bisa menginventarisir nih, saya punya produk, di produk itu saya bisa menginventarisir semua kekayaan intelektual saya nih. Terus untuk apa gitu? Apa benefitnya? Terutama kalau kita ngomongin soal usaha, ini kan benefitnya secara ekonomi ya. Apa sih benefit ekonomisnya dari kita perhatian gitu, care sama kekayaan intelektual dari produk yang kita punya? Oke. Yang pertama adalah pastinya untuk kenapa benefit itu, yang pertama adalah perlindungan. Kenapa saya katakan perlindungan? Ya, saya ambil contohnya. Misalnya begini, paten atau teknologi yang diterapkan di dalam sepatu Metroc ini pastinya
telah melampaui research and development ataupun research yang mendalam terkait dengan teknologi agar bagaimana menciptakan sepatu yang friksinya ini solid gitu loh. Ini sudah melalui tahapan research atau penelitian. Nah, fungsi dari haki yang pertama itu adalah perlindungan. Bagaimana apa yang sudah kita upayakan selama belasan bulan, puluhan tahun ini yang menghasilkan nilai yang bisa bermanfaat bagi banyak orang ini kita bisa mendapatkan perlindungan atau hak eksklusif bahwasanya memang kita adalah pemiliknya, gitu loh. Jadi yang pertama itu adalah perlindungan. Yang kedua adalah perlindungan secara hukum ya. Perlindungan secara hukum. Baik itu misalkan ini paten, kemudian misalkan ini nama mereknya. Ketika nama merek ini kita proteksi, otomatis kita sebagai pemilik nama merek ini gitu loh. Nah, yang nantinya ketika merek ini akan digunakan berkelanjutan, kita pasti akan mendapatkan keuntungan yang kedua. Apa itu keuntungan yang kedua? Adalah terkait dengan masalah finance atau keuangan gitu. Dengan kita mendaftarkan kekayaan intelektual, kita akan membuka satu keran investasi baru terkait dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Contohnya misalkan sepatu ini ketika sudah menjadi nama, ini awalnya kan pasti ide pemilik merek ini kan tadinya dia baru kasih namanya aja kan, belum dalam wujud sepatu. Nah, ketika sudah ada dalam bentuk wujud sepatu, otomatis ini sudah layak untuk dijual. Ketika sudah ada penjualan, otomatis dia akan mendapatkan keuntungan, baik itu yang sifatnya keuntungan secara real maupun yang sifatnya tidak langsung gitu loh. Yang tidak langsung maksudnya bagaimana? Misalkan ketika sepatu ini dijual ke merek yang lebih besar lagi, kemudian merek yang lebih besar menerapkan paten ini, otomatis ada license agreement atau ada perjanjian licensingnya terkait dengan paten. Nah, perjanjian licensing setelah disepakati, nanti turunannya lagi adalah adanya kesepakatan harga antara si penemu atau pemilik IP atau pemilik haki terhadap pembeli atau yang akan menggunakan gitu. Jadi dua dasar keuntungan itu. Yang pertama adalah pengakuan, yang kedua adalah finance. Keuntungan ekonomisnya. Keuntungan secara ekonomi. Jadi gini. Gimana? Ini kita ini kan untuk satu produk ya. Kita coba ukur nih ya, seberapa besar sih eksploitasi hak kekayaan intelektual bisa dilakukan gitu oleh seorang pemilik haki. Betul. Kayak misal ambil contoh tuh penulis misalnya J.K. Rowling, gitu ya. J.K. Rowling itu disebut-sebut sebagai salah satu penulis paling tajir lah, gitu ya, karena dia keuntungannya bisa ratusan miliar gitu. Betul. Dari satu kerja penulisan, kemudian dia membuat buku, kemudian bukunya itu ditranslate ke dalam berbagai bahasa, kemudian dialih formatkan ke dalam film, kemudian dia ada lagi bahkan dia dibuatkan taman hiburannya oleh Universal Studios gitu kan. Nah, padahal dia kan asalnya cuma dari satu kerja kreatif yang ya dilakukan di sebuah kamar gitu kan, di apartemennya gitu. Nah, bagaimana caranya kita dengan kekayaan intelektual yang ada pada produk kita bisa mengeksploitasi dengan melipat gandakannya seperti itu tuh, Bang. Gitu. Baik. Saya ambil contoh kebetulan yang saya lihat dari buku-buku yang ada di sini, ini cukup menarik, yaitu buku yang ini. Nah, ini juga salah satu buku fenomenal yang sempat muncul beberapa tahun silam, adalah buku Habibie dan Ainun. Gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya berawal dari tulisan-tulisan kumpulan tulisan almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibie, pihak MD yang diwakili oleh Pak Manoj itu sangat tertarik untuk mengubah mediumnya dari bentuk novel, dari bentuk buku, dari bentuk tulisan menjadi bentuk film, gitu. Ternyata penontonnya itu sampai di angka sekitar 2 juta kalau nggak salah. 2 juta. Yang Habibie Ainun kan, Habibie Ainun. Kemudian karena si Habibie Ainun ini satu buku sudah tamat, akhirnya oleh pihak Pak Manoj dia bikin ada serialnya gitu loh. Tapi mengcapture atau memframing timeline yang berbeda dari kehidupan Pak Habibie gitu. Yang kedua adalah Rudy, kalau nggak salah judulnya Rudy Habibie. Gitu. Yang kedua judulnya Rudy Habibie, yang ketiga itu saya lupa judulnya apa. Kemudian dari film ada lagunya yang terkenal dari Bunga Citra Lestari juga, saya juga lupa judulnya. Nah, 3 macam
produk industri kreatif ini dari buku, film, dan lagu ini semuanya nilainya berbeda-beda, tetapi benang merahnya sama, yaitu tulisan Pak Habibie. Nah, sehingga dari sini bisa kita katakan bahwasanya kalau teman-teman punya teman-teman UMKM punya ide apapun itu juga, mau itu bentuknya produk makanan, mau itu bentuknya tulisan, mau itu bentuknya film, bahkan feed Instagram atau feed TikTok, ketika kita sudah mencapai titik yang namanya viral atau dikenal oleh banyak masyarakat, nah disitulah kita perlu melakukan proteksi kekayaan intelektual. Meskipun itu nggak disengaja ya, mungkin ya, atau iseng-iseng gitu ya. Betul, betul. Jadi rata-rata produk-produk ataupun bahan-bahan yang terkenal sekarang itu rata-rata semuanya bikin dengan kata awal iseng gitu. Karena dengan kita iseng, kita bisa mengoptimalkan passion kita. Kita bisa mengoptimalkan buah pikiran kita. Bahkan yang sesuatu yang dibuat secara spontan itu pasti akan jauh lebih baik daripada sesuatu yang direncanakan. Mungkin kata yang lebih tepat bukan iseng, Bang. Spontan. Betul, spontan. Spontan. Dan spontan apa yang ada di pikiran keluarin kan. Betul. Musisi juga banyak gitu ya. Mengeluarkan sesuatu yang spontan yang mungkin kita menganggapnya tuh iseng gitu ya. Betul. Betul. Nah, buat nge-grab itu semua tuh, Bang ya. Buat nge-grab hak cipta tadi, buku gitu misalnya, atau kita punya merek yang memang kita iseng-iseng atau spontan jualan, tetapi viral, tapi punya brand sendiri, viral gitu ya. Bagaimana nge-grab itu semua menjadi sebuah hak kekayaan intelektual yang protektif tadi tuh. Memproteksinya tuh gimana tuh, Bang? Oke. Jadi kita lihat lagi, Kang Dadang, kita lihat lagi. Pertama, produk apa yang dihasilkan sama teman-teman UMKM atau teman-teman yang terjun ke dalam dunia industri kreatif gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman misalkan bikin sekarang ini lagi musimnya COVID nih, kemudian ada teman-teman bikin jamu. Nah, misalnya bikin jamu empon-pon ya. Empon-pon, betul, empon-pon yang dikemas secara modern gitu kan. Nah, itu yang pertama kali adalah perlu kita proteksi adalah mereknya dulu pasti. Gitu. Mereknya dulu. Yang nanti merek ini akan berkelanjutan dengan izin-izin yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kaitan sama hak kekayaan intelektual adalah kalau ternyata teman-teman ini memiliki resep yang cukup baik, nah resep ini bisa kita proteksi juga. Nanti bentuknya hak cipta gitu. Jadi misalkan teman-teman nih bikin empon-empon dengan berbagai macam rasa gitu loh. Nah, dirasa empon-empon ini karena laku, jadi memiliki potensi dibajak sama orang tuh tinggi, gitu. Makanya ini harus diproteksi juga, gitu. Dan seterusnya. Jadi, misalkan ini awalnya jamu, otomatis merek. Kalau misalkan tadi ini awalnya buku, otomatis ini hak cipta dulu. Kalau misalnya teman-teman bikin lagu, otomatis hak cipta lagi. Kalau teman-teman punya foto yang bagus dan viral dan sering kali dipakai sama orang lain, otomatis juga hak cipta gitu. Jadi semua produk kekayaan intelektual itu memiliki potensi, tinggal tergantung kita melihat apa dulu yang paling penting untuk kita lakukan proteksi. Awalnya yang paling pentingnya dulu ya. Iya, betul. Let's say misalnya tadi produk empon-empon ini yang pertama dilihat mereknya gitu ya. Kalau misalnya kita buat nih satu botol gitu ya, kita bikin katakanlah 1000 botol, kemudian dijual laku gitu, ternyata ada misalnya orang lain yang meniru gitu dengan menggunakan merek yang sama dengan kita, supaya seolah-olah barangnya sama gitu. Nah, berarti kita bisa ya untuk melarang orang lain untuk menggunakan merek kita. Pasti. Jadi ada di dalam kekayaan intelektual itu yang dinamakan nilai eksklusif. Nah, jadi nilai eksklusif itulah yang akan menentukan siapa yang hak untuk memakai produk tersebut dan siapa yang berhak untuk dilisensikan akan produk tersebut, gitu. Jadi misalkan ini jamu itu awal-awal bikin kapasitasnya cuma 100 botol per hari. Karena laku, otomatis permintaan sampai di angka 10.000 botol per hari. Berhubung ini yang punya adalah ibu-ibu dan tidak memiliki pabrik, dia akan melakukan lisensi atau memberikan resepnya ini untuk digandakan sebanyak mungkin ke satu pabrik, gitu. Nah, ibu ini kalau memang sekiranya dia sudah memenuhi kepentingan terkait masalah kekayaan intelektual, baik itu merek maupun hak cipta dan lain-lain, ibu ini juga berhak untuk melakukan lisensi atau menunjuk
siapa pihak kedua yang berhak untuk memproduksi massal terkait dengan produk yang dia buat. Lisensi artinya harus dengan izin. Betul. Harus minta izin ibu ini. Betul. Gitu ya. Betul. Ada kesepakatannya ya berarti. Ada kesepakatannya dengan nilai pastinya nilai rupiah tertentu. Nah, ada merek, ada resep. Ini harus didaftarin nggak, Bang? Kalau menurut saya itu depends on bisnis tersebut, gitu. Kalau memang sekiranya seseorang yang base-nya banget yang pertama kali pastinya mereknya dulu. Merek. Kang Dadang, mereknya dulu. Nah, ketika nanti si resepnya ini ternyata perlu diketahui sama orang lain, ya berarti sebelum kita share ke orang lain kita proteksi terlebih dahulu. Gitu. Tapi tidak wajib untuk di awal jalan kedua-duanya, nggak wajib. Gitu. Tapi setidaknya minimal mereknya dulu. Salah satu. Mereknya. Perlu pendaftaran itu, Bang? Pasti. Harus daftar ya? Harus daftar mereknya. Karena begini, Bang. Pernah ada kasus gini ya, contoh ya misalnya pengalaman. Ada 2 orang nih, Bang. Ya. Kongsian bisnis biasa. Betul. Katakanlah kuliner gitu ya. Betul. Kemudian biasa pecah kongsi karena ketidaksepahaman menjalankan bisnis. Tetapi sebelum pecah kongsi itu, ini sudah punya merek, sudah punya produk, kemudian dia sudah punya pelanggan banyak gitu ya. Pecah kongsi masing-masing jalan dengan produk dan merek yang sama. Betul. Somehow salah satunya mendaftarkan mereknya. Betul. Gitu. Dapatlah sertifikat. Kemudian orang yang mendapatkan sertifikat ini yang sudah mendaftarkannya lebih dulu, dia itu ngelarang nih partner kongsinya dulu untuk memproduksi barang yang sama, menjual barang yang sama, gitu. Memang bisa gitu, Bang, karena kan awalnya mereka ini bareng-bareng gitu, bikinnya bareng, kemudian ngejalaninya, ngembanginnya bareng, kemudian ketika pecah salah satunya mendaftarkan dan melarang yang lain. Betul. Apa memang bisa seperti itu, Bang? Pastinya bisa. Jadi gini, Kang Dadang. Jadi pertanyaan Kang Dadang ini karena ini banyak nih kayaknya betul, dialamin. Banyak juga yang bertanya sama saya kayak gitu tuh, Bang Erik. I see. Jadi betul. Jadi sebetulnya ini merupakan tanda kutip ya sebagai ancaman yang nyata buat teman-teman UKM. Kalau memang sekiranya tidak mengerti terkait masalah haki, masalah kekayaan intelektual maupun masalah licensing agreement seperti Ancaman. itu. Betul, ancaman secara tidak langsung sih gitu. Yang nggak disadarin ya. Betul. Ya? Jadi contohnya adalah begini. Jadi contohnya adalah ada di film Michael Keaton beberapa waktu yang lalu sempat tayang di bioskop. Judulnya The Founders. Oke. Jadi kalau kita nonton film itu, The Founders itu menceritakan tentang sejarahnya McDonald's. Poin dari film itu adalah pendiri McDonald's saat ini bukanlah pemilik McDonald's. Gitu. Saya ulangin ya. Pendiri McDonald's bukanlah pemilik McDonald's saat ini. Oke. Gitu. Kenapa? Jadi ceritanya begini singkatnya. McDonald's bersaudara itu menciptakan satu restoran yang memiliki burger yang enak. Tapi mereka lemah terhadap kajian franchise dan kajian kita bilangnya itu in sama out dari si pembeli. Gitu loh. Jadi daily activity-nya itu tuh tidak, SOP daily activity itu tidak dibangun sama si McDonald's bersaudara. Mereka hanya bikin resep burgernya aja gitu. Nggak ketres pelanggannya? Kenapa? Nggak ketres jumlah pelanggannya gitu? Nggak ketres jumlah pelanggannya. Kemudian mereka hanya mengandalkan penjualan sehari-hari aja tanpa bisa memikirkan masa depan yang lebih baik. Sampai akhirnya datang suatu hari seorang pebisnis ulung, visioner yang bernama Ray Kroc gitu loh. Dia makan di restoran itu dan sangat menyukai hal tersebut. Sampai suatu hari si Ray Kroc itu berkenalan dengan McDonald's bersaudara untuk menawarkan satu konsep bisnis franchise yang pertama kali di dunia. Kemudian dia juga bikin flow dari pengunjung. Kemudian dia juga membuat SOP daily yang memang sekiranya kaitannya sama McD pada saat itu. Memperbaiki manajemen. Betul, restoran manajemennya. Nah, sampai di titik tertentu karena si Ray Kroc ini cukup paham terkait masalah hukum, akhirnya si McDonald's bersaudara ini menjadi bukan pemilik dari McDonald, restoran McDonald. Di saat restoran McDonald itu sudah melanglang buana lebih dari 100 outlet di seluruh dunia, gitu loh. Jadi suatu hal yang sangat ironis menurut saya. Nah, kalau di Indonesia ada juga contoh bagus juga, yaitu adalah si unyilnya Pak Raden. Jadi kita tahu nih, zaman kita kan anak 80-an, anak 90-an masih menikmati zamannya TVRI hari Minggu pagi dan lain-lain.
kita masih mengenal yang namanya sosok boneka tangan si Unyil. Nah, kita pun juga tahu bahwasannya si Unyil ini yang menciptakan pertama kali itu adalah Pak Raden atau almarhum Pak Suyudi. Sampai satu titik di mana ternyata Pak Suyudi itu menyerahkan ciptaannya kepada pihak lain, gitu loh. Sehingga di masa tuanya Pak Suyudi ini tidak atau nyaris tidak memiliki royalti apa-apa yang semestinya menjadi hak beliau, gitu loh. Sebagai kreatornya. Sebagai kreator. Dari dua contoh ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ketika kita membuat satu konsep industri kreatif yang baru, perlu langsung kita juga pahami bagaimana cara proteksinya. Agar apa? Agar kita sudah siap ketika bisnis ini mendapatkan fame atau mendapatkan nilai terkenal, gitu. Jangan sampai ketika bisnis ini sudah terkenal, kita bingung apa yang harus kita maintain terkait dengan nilai kekayaan intelektualnya. Kita bikin keripik biasa-biasa aja, sesuai dengan passion kita. Ternyata rasanya diterima oleh masyarakat Indonesia. Permintaan yang tadinya 100 kantung per hari tiba-tiba melonjak menjadi 10.000 per hari. Ketika dalam proses dari 100 ke 10.000 ini kita kaget, kita tidak siap dari sisi legalnya. Ketika kita minta tolong orang lain, ternyata orang lain yang memproteksi atau menjalankan bisnis tersebut. Sampai di titik itu, kita sebagai pemilik bisnis atau business owner itu pasti akan merasakan kerugian yang sangat besar. Nah, bagaimana mungkin kita yang menjalankan bisnisnya, orang lain yang bisa melakukan proteksi itu, dalam arti ngambil alih gitu ya? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi tuh, Mas? Pastinya gini, jadi sebetulnya mungkin secara tidak langsung, Kang Dadang, gitu. Jadi bukan berarti serta merta langsung aja pemiliknya orang lain menjadi pemilik langsung dari satu produk gitu. Enggak seperti itu. Tapi biasanya atau setidaknya gini. Ketika misalkan seorang pemilik produk melibatkan pihak ketiga terkait dengan eskalasi jumlah produksi, otomatis dia ada sharing knowledge, gitu loh. Nah, dalam bahasanya Kang Dadang, bagaimana bisa orang lain menjadi pemilik? Nggak harus seperti itu juga. Tapi kadangkala dalam satu konsep bisnis itu si pemilik brand itu yang seharusnya mereka bisa mendapatkan keuntungan maksimal, tapi ternyata hanya mendapatkan keuntungan sepersekian kecil dari yang seharusnya mereka dapatkan. Kenapa? Karena ketidaktahuan itu tadi, gitu loh. Jadi nggak serta-merta kita konteksnya kepemilikan, tapi keuntungan atau hak dan kewajiban yang seharusnya diterima sama si sama si pemilik brand itu tadi, gitu. Pemilik brand. Berarti kan kalau kayak gitu kita nggak punya otoriti penuh dong jadinya, karena kita hanya mendapatkan bagian kecil saja sebenarnya dari bisnis yang udah kita kembangin gitu. Ketika kita kalau memang sekiranya kita terlalu percaya sama orang, gitu loh. Tapi kalau memang sekiranya kita sudah men-set up semuanya, itu pasti juga bakal kita bisa kontrol. Contohnya misalnya begini. Contohnya misalkan ada satu produk gitu, ketika ada pihak ketiga misalkan angel investor mengakuisisi atau memberikan suntikan dana kepada satu produk gitu loh. Kita juga harus tegas kepada angel investor bahwasanya ada beberapa nilai IP yang memang sekiranya tidak bisa dialihkan ke pihak lain, gitu. Sehingga tetap kita masih punya andil di dalam mengembangkan produk tersebut. Berarti di kesepakatan dengan angel investor itu tadi kita harus bisa menginventarisir IP kita apa, dan inilah yang diproteksi gitu. Betul. Ya. Nah, kalau untuk IP ini apa tuh dasarnya? Apakah misalnya nih merek ya, atau hak cipta gitu? Mungkin kalau hak cipta, kalau kita misalnya nerbitin buku, ya orang juga udah pada tahu gitu ya. Itu karena udah famous ya. Cuman kalau merek gitu kan, kadang merek kita nggak tahu nih siapa yang punya merek itu. Itu kan bisa nama perusahaan, bisa nama perorangan gitu. Bagaimana kita mempertahankan hak merek kita nih supaya nggak diambil sama orang gitu, nggak apa ya istilahnya tadi dibohongin atau dieksploitasi sama orang lain gitu tuh, Mas. Jadi gini Kang Dadang, jadi sama seperti jawaban saya sebelumnya bahwasannya
kita dalam membangun nilai haki itu sejalannya waktu kita akan bertumbuh gitu. Jadi misalkan begini, misalkan awalnya kita mendaftarkan merek ini atas nama perorangan, gitu kan, atas nama perorangan. Nah kemudian ternyata setelah kita jualan laku banyak pembeli, ada pihak angel investor yang tertarik untuk memberikan dana tambahan ke kita agar bisnis kita berkembang dengan baik gitu loh. Ketika pihak angel investor memberikan sejumlah dana ke kita, otomatis ada beberapa nilai-nilai yang harus disesuaikan dengan persyaratan dari pihak angel investor. Nah, dalam hal ini ketika hal itu sudah diajukan dari pihak angel investor, adalah kewajiban kita sebagai brand owner untuk menentukan gitu loh, bahwasanya agar kita juga tidak agar kita masih punya suara atau bisa under control merek kita, otomatis misalkan pihak angel investor itu pengen memberikan dana, tapi dengan kompensasi kepemilikannya si merek itu tidak hanya atas nama perorangan, tapi atas nama PT. Ya nanti di dalam PT itu terdiri dari PT Angel Investor, nama brand, nama perorangannya itu, sama misalkan nama pihak lain gitu. Nah itu masih aman, gitu. Jadi somehow misal begini, misalkan Kang Dadang bikin restoran bakso gitu, misalkan bakso Dadang, kemudian baksonya itu enak banget. Awal-awal bikin haki atas nama Kang Dadang sendiri gitu loh. Sampai akhirnya ada pihak angel investor, misalkan dari Pak siapa gitu lah, bisnis terkemuka, kita mau suntik dana. Kompensasinya merek bakso Dadang ini tidak atas nama Kang Dadang aja, tapi harus juga atas nama PT. Nah, ya udah nggak apa-apa atas nama PT, tapi jangan sampai nama kita lepas gitu loh. Jadi agar kita masih sebagai pemilik brand. Betul, sebagai pemilik brand gitu. Agar kita tetap bisa mengkontrol brand tersebut sampai maksimal. Jadi kepemilikannya bersama. Betul. Yang kebetulan di dalam satu payung PT itu. Betul. Tadi. Bisa seperti itu. Jadi berarti skemanya banyak. Harus didaftarkan tuh ya, Mas. Setelah didaftarkan harus kita ubah kepemilikannya. Oh, ubah kepemilikannya. Betul. Pendaftaran, ubah kepemilikan. Betul. Oh, oke. Betul. Berarti kalau merek itu perlu pendaftaran ya? Semua haki perlu pendaftaran. Oh, semua haki? Betul. Tidak ada, sorry saya ralat. Semua haki perlu pendaftaran kecuali hak cipta. Karena konteksnya hak cipta adalah ketika misal tadi ini tulisan Pak Habibie acak-acakan gitu, terlepas. Kemudian sampai sudah terbit menjadi satu buku, ini sudah ada nilai hak ciptanya tanpa perlu didaftarkan. Buktinya apa? Buktinya adalah kalau kita buka seluruh buku di Indonesia, di sini pasti ada disclaimer di sini. Copyright owner. Betul. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang mengutip bla bla bla. Kenapa? Karena ini sudah ada nilai hak ciptanya dalam buku ini. Kenapa perlu didaftarkan? Kenapa perlu didaftarkan? Karena sekarang itu zamannya digital. Ketika misalkan ahli warisnya Pak Habibie atau tim publishernya dari THC Mandiri ini ingin melakukan edukasi terhadap website-website yang memuat buku Ainun Habibie dalam versi digital, kita perlu atau si pemilik buku ini perlu menunjukkan surat pencatatan hak cipta. Surat pencatatan hak Betul, cipta. surat pencatatan hak cipta itu sama kayak sertifikat merek. Berarti katanya tadi dia tidak perlu didaftarkan. Betul. Betul. Bukan tidak perlu didaftarkan. Jadi tanpa kita mencatatkan tuh kayaknya kurang lengkap gitu loh. Karena semua konten hak cipta itu pasti muncul dalam bentuk digital. Sekarang itu udah zamannya digital. Mau foto, mau video, mau buku, mau tulisan, mau map, mau gambar, lukisan, karakter dan lain-lain itu udah dalam bentuk digital semua gitu loh. Ketika ada fraud di situ, ketika ada pelanggaran di situ, bagaimana kita bisa membuktikannya kalau kita tidak punya sertifikatnya, gitu loh Kang Dadang. Oh, berarti kalau hak cipta kayak misalnya buku ini atau film atau apapun,
Sebenarnya tidak wajib didaftarkan. Tidak wajib, betul. Tetapi akan lebih baik kalau dicatatkan. Betul. Berarti di sini ada pendaftaran, ada pencatatan gitu ya, Mas? Betul. Oh, oke. Betul. Beda misalnya tadi kalau tadi kan merek itu harus didaftarkan ya. Betul. Betul. Jadi merek itu harus untuk mendapatkan perlindungan, merek itu harus dulu didaftarkan, baru mendapatkan perlindungan. Tapi kalau untuk buku, untuk ranah hak cipta, tidak perlu, asal wujudnya ada. Gitu. Hanya saja ketika mau penegakan hukum akan lebih solid, akan lebih kuat manakala kita punya surat pencatatan hak Surat cipta pencatatan itu. as evidence. Betul, as evidence. Oke. Jadi Gitu. kalau begitu di dalam hak cipta ini komponen-komponennya tadi itu merek, paten dan Desain industri. desain industri, copyright, ada yang didaftarkan wajib, Ya. ada yang tidak wajib didaftarkan. Betul. Hak cipta itu salah satunya yang tidak wajib didaftarkan. Bukan tidak wajib konteksnya. Hak cipta itu sudah muncul perlindungannya tanpa didaftarkan. Hak hukumnya Betul. tanpa didaftarkan. Betul. Tetap, Asal dia udah bentuk produk ya. Kalau udah dia jadi baru bukunya? sekedar ide, Belum ya? belum. Kalau Oke. dia baru sekedar ide, baru sekedar sketch, Tulisan di coret-coretan, laptop belum ya? Belum. Tapi kalau dia udah Kalau dia sudah diterbitkan, sudah diposting untuk pertama kali, nah itu sudah bisa. Oke. Gitu loh. Kalau desain paten juga didaftarkan harus tuh, Mas? Pasti harus. Harus ya? Harus. Oh, Jadi mendapatkan perlindungannya kalau dia bisa membuktikan ada pendaftaran. Kalau nggak ada pendaftaran ya udah. Mohon maaf. dan outputnya dari pendaftaran itu adalah sertifikat. Betul. Nah, sertifikat inilah alat buat kita mempertahankan Betul. hak legal kita Betul. terhadap hak kekayaan intelektual. Betul. Gitu. Jadi kalau analoginya seperti kayak tanah gitu kan, kayak tanah, sebidang tanah gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu di pojok kanan atas dari peta tanah itu adalah milik Dadang Sukandar gitu. Bagaimana bisa kita tahu? Ya melalui pembuktiannya sertifikat tanah. Kalau tidak ada sertifikat tersebut, ya tidak kuat. Bahkan kalau bentuknya masih girik pun tidak kuat gitu karena sifatnya tidak resmi, hanya sebagai bentuk notulensi dari leluhur-leluhurnya zaman dulu gitu loh. Jadi hampir sama seperti sertifikat tanah ya. Betul. Ini sertifikat Analoginya. merek gitu. Betul. Sama-sama properti. Sama-sama Cuma yang properti. satu tangible, yang satu Intangible. intangible. Gitu. Tetapi nilai legalnya, nilai Betul. ekonominya sebenarnya sama tuh ya. Betul. Oke. Betul. Susah nggak sih Mas daftarin hak itu? Gampang. Gampang. Bisa online? Bisa. Kemana tuh Mas? Nanti pertama ada website resminya yaitu dgip.go.id. Itu adalah website resmi Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, di situ nanti tertera semua persyaratan, kemudian lagi ada petunjuk-petunjuk secara teknis terkait masalah merek, paten, hak cipta, desain industri dan lain, dan masih banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, sekarang ini pendaftaran merek itu 100% sudah online. Bahkan sertifikat pun sifatnya online. 100% sudah online. Semuanya udah online. Berarti nggak perlu datang ke Kementerian Hukum? Nggak perlu lagi. Ke Dijen Haki nggak perlu Nggak ya? perlu lagi. Nggak perlu datang 24 bawa hours. dokumen. Betul. 24 hours 24 online. hours online. Bahkan ada orang yang submit di jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Jadi benar-benar sekarang tuh sudah kita berpacu dengan waktu. Ketika kita sudah punya ide, sudah kita punya satu konsep bisnis yang sangat keren, udah nggak perlu lagi kita terhambat karena masalah loket gitu loh. Masalah jam kerja di loket. Dengan kita mensubmit itu cepet-cepetan, otomatis ke depannya bisnis tersebut bisa kita segera eksekusi lebih cepat, lebih baik gitu. Jadi nanti teman-teman itu tinggal buka website DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di merek.dgip.go.id. Nanti mungkin bisa dicantumkan sama Kang Dadang linknya. Kemudian nanti setelah kita bikin account, selanjutnya adalah kita melakukan pembayaran ke Bank BNI. Kalau untuk secara umum nilai biaya pendaftaran merek ya, ini kita berbicara merek dulu, itu di angka 1.800.000. 1.800.000. 1.800.000 pendaftaran. Oke. Gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kode billing, kemudian kita bisa buka akses di merek.dgip.go.id. Kemudian lagi nanti kita masukkan beberapa persyaratan, contohnya
scan KTP gitu, kemudian logo dalam bentuk digital. Scan aja tuh ya. Kalau yang sifatnya kayak dokumen fisik kayak KTP ataupun akte, kalau dirasa perlu ya kita tinggal scan aja. Tapi khusus untuk merek, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu melakukan pengecekan merek terlebih dahulu. Itu yang kadang-kala luput sama teman-teman UMKM. Apa tuh pengecekan terlebih dahulu? Pengecekan itu jadi begini, misalkan ketika kita mau bikin merek, kita perlu tahu apakah nama yang akan kita usung, nama yang akan kita gunakan ini sudah didaftarkan oleh orang lain atau belum. Oh, oke. Jadi misalnya bakso dadang, apakah sudah ada sebelumnya memastikan apakah kata dadang sudah udah disematkan di dalam jasa restoran. Kalau belum pernah, berarti probabilitas merek untuk diterima tinggi. Sebaliknya, kalau ternyata kata dadang sudah disematkan oleh orang lain di dalam usaha restoran, otomatis probabilitas mereknya rendah. Gitu. Semakin rendah, kemungkinan untuk ditolaknya semakin tinggi. Jadi kalau kita misalnya mau bikin usaha dan logonya sekaligus, better kalau kita ngecek dulu ya, ini sudah ada atau belum, supaya probability-nya untuk diterima di pendaftaran merek itu bisa lebih tinggi gitu ya. Betul. Nah ini bisa daftar sendiri Mas, karena kan ada juga ya konsultan haki ya. Ini bisa daftar sendiri atau memang harus melalui konsultan? Memang ada plus minusnya Kang Dadang ya, gitu. Ada plus minusnya. Jadi kalau memang sekiranya teman-teman mau daftar sendiri dan sudah paham untuk proses dan alurnya, monggo silahkan. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, tinggal beli kode billing melalui akun BNI, kemudian lagi nanti tinggal siapkan saja data-data dalam bentuk digital, baik itu KTP, baik itu logo dan lain-lain sebagainya. Kemudian bisa melakukan proses itu sendiri gitu loh. Tapi memang kalau memang sekiranya tidak yakin, khususnya terkait dengan masalah pengecekan merek, karena fatal sekali nih pengecekan merek gitu loh. Nanti bisa minta bantuan ke pihak ketiga dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dinamakan konsultan kekayaan intelektual. Konsultan gitu KI. Betul, konsultan KI. Nah, konsultan KI itu nanti ada di dalam list yang yang sudah disediakan di website DGIP. Oh, mereka terdaftar ya? Ada konsultan terdaftar. Sama seperti notaris, sama seperti lawyer, sama advokat, seperti lawyer juga gitu. Sama seperti lawyer juga. Jadi memang berarti ada diangkat dan disumpah juga tuh ya? Sama Pak Menteri, betul sekali. Oke. Resmi tuh ya? Resmi. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku saya konsultan haki tapi tidak melalui proses itu atau nggak ada ID-nya, berarti nggak bisa disebut konsultan haki ya? Betul. Jadi memang si teman-teman yang konsultan haki ini punya latar belakang rata-rata orang hukum. Jadi nanti teman-teman UKM tinggal milih aja mau yang mana gitu. Banyak sekali konsultannya, tinggal pilih. Mungkin antara konsultan satu dengan konsultan yang lainnya itu perbedaannya hanya lebih ke servicesnya aja. Servicesnya. Gitu. Atau kalau mau daftar sendiri juga boleh, opsional silakan. aja ya. Betul. Betul. Okay. Nah, ini terkait sengketa nih. Betul. Bang Erik, sengketa kekayaan intelektual. Ada kasus misalnya gini, Bang. Ada pengusaha warung kopi lah ya. Bikin satu kedai nih di satu wilayah gitu. Kemudian sudah punya pelanggan, sudah mulai rame gitu pelanggannya. Nah, tiba-tiba disomasi, ditegur. Gitu oleh satu gerai kopi yang lain yang karena logonya mereknya tuh hampir sama gitu. Nah, ini kan opsional ya bagi yang orang yang ditegur ya, apakah dia mau mempertahankan itu dan men-challenge-nya lebih lanjut mereknya ini atau secara hukum ya, atau mau cuek aja gitu. Nah, sebenarnya kalau terjadi sengketa seperti itu gimana sih penyelesaiannya? Apakah dia ranahnya pidana atau perdata tuh, Bang Erik? Oke. Sebelum kita ngomong teknis hukumnya, kita bedah dulu nih. Apa sih yang menyebabkan friksi ini muncul? Apa yang menyebabkan hal yang tidak kita inginkan ini tercipta gitu loh. Kalau memang sekiranya ternyata kesalahannya itu ada di pihak yang dituntut, dikarenakan mereka menggunakan atau menciptakan
logo ataupun merek yang serupa dengan merek yang sudah ada sebelumnya, otomatis berarti si pemilik merek tersebut harus menyesuaikan kondisinya dengan merek yang sudah ada. Gitu. Saya ulangi, misalkan begini, tadi contoh kasusnya kan Kang Dadang, misalkan ada tadi bakso Dadang, gitu kan, bakso Dadang ini baru muncul, ya kan, baru usaha 1 bulan. Kemudian logonya sih nggak terlalu memiliki ciri khas ya, logonya nggak memiliki ciri khas, tapi namanya bakso Dadang. Kemudian sudah ada dan sudah mereknya terdaftar di Indonesia, itu adalah namanya bakso Dadang Gendut. Dia sudah sertifikat sudah keluar nih. Pemilik merek bakso Dadang Gendut itu berhak untuk melakukan edukasi. Saya ngomongnya edukasi ya, pengganti kata somasi. Kalau somasi itu kayaknya udah serem banget gitu kan. Ancaman hukum. Betul. Nah, tapi kalau saya lebih suka menggunakan kata memberikan edukasi, memberikan informasi. Karena kenapa? Karena tidak semua orang tuh paham kan masalah hak ini. Pemilik bakso Dadang Gendut itu berhak untuk memberikan edukasi kepada bakso Dadang. Kenapa? Karena bakso Dadang itu meskipun logonya beda, tapi secara penamaan dia sama menggunakan kata Dadang, yang itu sangat merefer atau merujuk kepada bakso Dadang Gendut. Gitu. Nah, sehingga kalau itu kesalahannya di sana, otomatis mau nggak mau pemilik bakso Dadang harus mengganti nama mereknya. Meskipun nama pemilik bakso Dadang itu ya Dadang sendiri. Meskipun nggak sama persis juga ya. Betul. Jadi kita melihatnya dari kacamata hukumnya itu de jure, nggak lagi de facto. Secara de jure, bakso Dadang Gendut sudah terdaftar di Indonesia untuk pertama kali lebih dulu daripada bakso Dadang itu tercipta. Gitu. Jadi otomatis meskipun logonya nggak sama, ya mau nggak mau si pemilik bakso Dadang ini harus mengalah dengan cara mengganti nama merek atau rebranding. Gitu. Nah, ada juga gini Kang, kejadiannya. Ada satu restoran keluarga. Nah, ada satu restoran keluarga yang sudah berdiri lama. Di tahun 2021 ini sudah masuk ke generasi keempat, bahkan kelima. Gitu. Tapi ternyata sampai detik ini hakinya nih belum dibuat. Gitu, hakinya tuh belum dibuat. Belum daftarkan ya? Belum didaftarkan karena satu dan lain halnya. Di satu sisi keluarga tidak langsung melakukan proses pendaftaran tersebut. Gitu. Nah, kalau hal itu sudah terjadi, mau nggak mau ya harus ada kesepakatan ya. Bahasa hukumnya apa tuh? Harus ada kesepakatan baik itu secara kekeluargaan maupun secara hukum gitu. Karena memang secara terbukti orang ini kalau dilihat dari sisi hukum dia tidak bersalah. Karena kan dia mendaftarkan. Tapi secara etika bisnisnya dia baru salah. Gitu loh. Berarti prinsipnya siapa cepat dia dapat. Betul, memang kita punya first to file. First to file. First to file dan first to use. First to use. Gitu. Jadi first to file adalah satu konsep di dalam kekayaan intelektual di mana si pencipta itu mendaftarkan kekayaan intelektual lebih dulu daripada orang lain. Itulah first. Kalau dia yang mendaftarkan duluan, berarti lah dia yang diakui sebagai pemilik merek. Meskipun ada orang lain yang memang sejak awal sudah merintis itu. Betul. Betul. Makanya jadi kadangkala orang yang melakukan first to file belum tentu orang yang melakukan first to use. Nah, kalau udah kayak gitu berarti si pemilik IP ini kecolongan. Gitu. Pemilik IP ini kecolongan. Solusinya bagaimana, Mas Erik? Ya, mohon izin. Kalau menurut saya sih agak susah ya untuk bisa memutarbalikan keadaan tersebut gitu. Karena ya kalaupun misalkan berkenan, ya si pemilik asli harus menebus dengan sejumlah uang IP yang sudah didaftarkan sama si orang tersebut. Meskipun gitu meskipun dia bukan penciptanya. Berarti bisa jadi ya tadi yang dia punya usaha dari generasi ke generasi, di beberapa generasi, kemudian yang daftarin orang lain, dan dia bisa aja nanti ketika dia sudah bergenerasi, kemudian dia punya brand yang famous, dilarang oleh orang lain yang sudah mendaftarkan lebih dulu. Pasti. Ada juga seringkali terjadi hal-hal yang kayak begitu. Itulah yang bikin
Itu yang bikin terkadang haki ini dianggapnya sepele. Gitu loh. Jadi orang ketika orang punya modal 50 juta, orang itu lebih baik beli domain sekarang ini trennya. Orang itu mendingan rekrut pegawai. Orang itu mendingan Google Ads. Dan yang dia luputkan adalah orang itu tidak memikirkan masalah haki, masalah IP. Daftar merek kalau ada sisa. Daftar merek ada sisa atau kalau dibutuhkan. Contohnya ketika misalkan ada orang jualan kosmetik. Ketika orang itu mau izin BPOM, BPOM nanya, hakinya mana? Aduh, saya belum punya hakinya. Bikin dulu. Jadi ada efek domino di sana. Iya. Gitu. Tidak melihat kekayaan intelektual itu sebagai aset ekonomi, betul, tapi hanya sebagai kewajiban hukum, betul, kewajiban legal, kewajiban betul, perizinan, betul. Gitu. Nah, Mas, untuk industri kreatifnya sendiri nih ya, misalnya videografi atau fotografi gitu ya, atau YouTube deh. Ini kan belakangan banyak nih ya orang bikin channel YouTube, kadang-kadang dia ngambil footage dari tempat lain gitu. Kayak misalnya contoh kami aja nih di channel Legal Access ada juga nih beberapa video yang diambil, nggak tanggung-tanggung, nggak cuma sebagian, tapi full gitu ya. Nah, sebenarnya ini termasuk kategori pelanggaran hak nggak, Nis? Pasti dong. Kekayaan intelektual. Pasti dong. Pasti ya. Pasti. Cuma nanti kita tinggal lihat lagi tingkatannya seberapa parah. Gitu loh. Tingkatannya seberapa parah dalam proses pengambilannya itu. Apakah kecil, menengah, atau parah banget gitu loh. Nah, yang terpenting adalah dari kaca. Jadi kalau saya menggarisbawahi dari dua aspek kacamata gitu, dari dua aspek pandangan. Yang pertama dari si legal, dari kacamata si konten kreator terlebih dahulu. Yang perlu dicermati sama konten kreator adalah pastinya yang pertama identitas dari konten itu sendiri gitu loh. Mungkin kalau dia bentuknya video, berarti mau nggak mau kita harus mencantumkan kayak semacam apa itu namanya, watermarknya, ataupun logo Legal Access sendiri di pojok kanan atas atau pojok kiri atas gitu. Identitas yang menonjol gitu. Itu dari kacamata konten kreator. Dari kacamata pengguna konten, nah ini yang menarik nih. Kalau mereka sistemnya seperti saya sebut aja langsung channel calon sarjana, saya anggap mereka tidak melanggar kekayaan intelektual gitu. Karena mereka dengan jelas menyebutkan sumber channel, kemudian juga mereka melakukan modifikasi dari channel tersebut, mencuplik lah, kita anggap mereka mencuplik. Kemudian mereka juga membangun narasi ulang terkait dengan video tersebut gitu loh. Jadi nggak mentah-mentah asal comot dan asal di upload di dalam channel mereka sendiri gitu loh. Nah, kemudian kalau yang menengah adalah mereka melakukan courtesy, melakukan ada izin gitu, ada izin dari channel yang asli, tapi salah caption, salah penyebutan gitu. Jadi seharusnya dari channel Legal Access tapi disebutnya courtesy itu Dadang Sukandar, itu salah. Itu nggak boleh kayak begitu, itu harus yang asli gitu. Kemudian lagi nama channelnya. Ya, harus sama channelnya sendiri gitu. Kalau jadi apple to apple, ketika YouTube ya channel YouTube di mana dia ngambil, Instagram ya channel Instagram di mana dia repost dan seterusnya gitu kan. Jadi jangan salah nge-mention gitu. Kemudian lagi yang saya pikir juga tingkatannya menengah itu adalah ketika misalkan dia tidak izin sama kita. Dia tidak izin sama si konten kreator. Izin itu gampang kok, Kang. Tinggal si calon pengguna konten melakukan direct message saja ke channel yang asli. Selamat siang, Kang Dadang. Mohon izin perkenalkan, saya Erik Saropi dari channel Ketenagakerjaan. Saya lihat Kang Dadang memiliki konten yang sangat bagus terkait ketenagakerjaan. Boleh nggak saya re-upload channel Kang Dadang dengan kompensasi saya sebutkan nama
channel legal aksesnya, gitu. Semoga nanti traffic yang sudah saya bangun bisa masuk juga ke trafficnya legal akses. Hemat saya itu 90% pasti pemiliknya legal akses atau Kang Dadang akan mengiyakan. Ada simbiosis mutualisme. Ada simbiosis mutualisme di situ, saling kolaborasi kan. Nah, yang parah adalah yang paling berat nomor 3 adalah ketika misalkan si pemilik channel tersebut melakukan re-upload tanpa adanya izin, tanpa adanya state, dan untuk kepentingan channelnya dia. Dimonetisasi pula. Pula, betul. Dan kadang-kala yang paling berat juga ketika yang melakukan re-upload ataupun melakukan footage itu perusahaan broadcasting besar. Entah itu TV station, radio, enggak ya, mungkin YouTube channel yang punya follower, punya subscriber yang banyak. Kemudian lagi Instagram yang sudah centang biru. Nah, itu sangat fatal menurut saya, pelanggaran hak ciptanya. Jadi ketika hal tersebut sudah terjadi, sudah haknya si pemilik konten itu untuk melakukan edukasi ke pihak yang dirasa melakukan kerugian ke kita. Begitu pula juga teman-teman yang merasa merugikan orang lain perlu langsung harus merevisi apa yang sudah mereka lakukan. Apakah itu di take down atau di edit ulang. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau menurut Bang Erik nih, pertama sekali kita mesti ngelihat ini dari perspektif sebagai community dulu ya, gitu. Betul. Karena kita lebih mengedepankan aspek kolaborasi, kerjasama, dan edukasi tadi. Betul. Gitu. Nah, ketika kita sudah menganggap ini sebuah community yang kita bisa saling bertegur sapa, saling meminta izin segala macam, karena untuk kepentingan simbiosis mutualisme ini, ketika ini tidak jalan, barulah ngambil langkah-langkah hukum gitu. Betul. Ya. Betul. Gitu. Channel YouTube yang bagus-bagus, bagus itu dengan parameter sudah mendapatkan reward ya dari YouTube, bukan berupa uang, tapi misalkan sudah mendapat minimal silver play button, dia sudah perlu untuk melakukan pendaftaran haki. Contohnya adalah channel YouTube-nya Raditya Dika, itu sudah didaftarkan, kemudian sudah didaftarkan? Sudah. Apa tuh yang didaftarin? Nama Raditya Dika sebagai nama channel, betul. Nanti bisa cek di PDKI. Sebagai apa tuh? Copyright? No, sebagai merek dulu. Sebagai merek? Sebagai merek. Merek channel, ya berarti ya? Iya, betul. Jadi gini, jadi ketika kita bahas satu-satu ya, ketika si Raditya Dika itu punya channel, namanya Raditya Dika, ya kan? Dia daftarkan sebagai merek di kelas 41. Kelas 41? Kelas 41. Oh, diklasifikasi ya? Betul, betul. Di kelas 41 dengan nama Raditya Dika. Udah tuh kan diproses. Nah, kemudian Raditya Dika punya program jualan juga. Maksudnya program yang dijual, yaitu namanya Cerita Cintaku by Raditya Dika. Itu juga diproteksi gitu karena kontennya? No, nama acaranya dulu. Nama program acaranya? Nama program acaranya, Cerita Cintaku. Di channel yang sama? Di channel yang sama, gitu. Jadi dia udah punya nih sertifikat merek, satu Raditya Dika, kedua Cerita Cintaku, gitu. Ketiga dia ada lagi stand up komedi Raditya Dika, SUCRD. Nah, SUCRD ini juga merupakan nama konten, gitu. Jadi ketika si Raditya Dika sudah melakukan istilahnya sudah melakukan ada dia bikin bukan stand up ya, bahasanya tuh apa ya, dia bikin solo stand up gitu, dia bikin solo stand up. Nah, solo stand up itu direkam, hasil rekamannya dia spread, ada di YouTube, ada di Spotify, ada di kalau Apple tuh Apple Music dan seterusnya gitu loh. Nah, jadi namanya itu stand up komedi Raditya Dika itulah diproteksi. Jadi dia minimal ada 3 sertifikat berbeda terkait dengan produksi acara yang dia buat. Nah, itu baru ngomongin mereknya aja. Belum lagi juga dia mendaftarkan konten dari Cerita Cintaku Raditya Dika, gitu loh. Adapun konten dia proteksi itu untuk menghindari ketika ada pembelinya dia yang ternyata tanda kutip bandel, diunduh, di-upload. Tanpa sepengetahuan dia, gitu loh. Nah, ketika sudah ketahuan, dia punya basis
sertifikat atau surat pencatatan hak cipta itu tadi, yang agar itu sebagai bukti awal ke YouTube untuk segera di take down. Itu ya pentingnya pencatatan tadi itu. Betul. Jadi tadi dia udah punya sertifikat mereknya lengkap untuk nama channel dia dan nama acaranya. Kemudian dia juga punya hak cipta terkait dengan kontennya, gitu loh. Jadi ketika misalkan somehow dia butuh untuk melakukan upaya perlindungan hukum tanpa harus menyewa lawyer dan lain-lain, dia sudah punya. Karena rata-rata si provider itu sendiri, baik itu Google, Facebook, Tokopedia, Bukalapak, legal in-house-nya selalu meminta mana buktinya kalau Anda pemilik asli. Nah, bukti awal yang dapat menggambarkan bahwasanya kita adalah pemilik asli konten tersebut atau channel tersebut adalah melalui sertifikat merek ataupun surat pencatatan hak cipta. Dokumen pencatatannya Betul. itu tadi. Itu first evidence yang bisa kita bisa kita lampirkan, bisa kita attach di dalam bukti laporan. Kalau ada dispute ya. Betul. Ada pelanggaran-pelanggaran. Ada pelanggaran-pelanggaran tertentu. Oh, jadi untuk pendaftaran hakinya sendiri, ini kalau untuk di channel YouTube nggak terbatas hanya nama channelnya aja ya. Betul. Nama programnya segala macam gitu. Betul. Selain merek tuh ada apa lagi bang dari sebuah channel itu kira-kira yang potensi hakinya, potensi KI-nya? Copyright? Pertama channel. Copyright itu kaitan sama konten. Selanjutnya adalah merchandise. Salah satunya dari apa? Jualan baju. Nah, ini lawless. Betul. Betul. Ini Bang Gofar nih. Betul. Nah, tapi kalau Gofar ini bukan ke lawless. Kalau Gofar ada lagi sekut. Nama bajunya dia sekut. Jadi itu contohnya ya. Ya, jadi misalnya Gofar Hilman dia punya channel namanya Sekut FM. Nah, Sekut FM punya divisi merchandise namanya Sekut gitu loh. Sekut itu jualan baju ala Gofar Hilman. Ada beberapa artikel udah terbit, ada yang gambar muka anjingnya, ada gambar Komeng sama dia, ada lagi gambar tengkorak lagi naik Honda Astrea, dan masih banyak lagi. Dan itu potensi kekayaan intelektual semua. Dan ini sudah beberapa kali terjadi ya. Jadi Gofar itu adalah sosok yang pertama kali mempopulerkan kembali kata sekut, yang dikonotasikan sebagai sesuatu yang hebat, sesuatu yang paling, sesuatu hal yang sifatnya bombastis, sesuatu hal yang sifatnya megah, gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu mobil bagus, wih sekut gitu. Nah, banyak subscriber dia yang berpikir bahwasanya kita bisa menggunakan kata sekut itu untuk menjadi channel atau akun Instagram mereka, gitu loh. Ketika ada hal-hal tersebut terjadi, tim Gofar tidak segan-segan untuk mengedukasi bahwasannya kata sekut secara eksklusif sudah diproteksi oleh Gofar Hilman. Gitu. Jadi bukan berarti mempopulerkan kembali berarti istilah jadul sebenarnya ya. Betul. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh ngomong sekut, bukan. Tetapi kata sekut ketika dijadikan konsep satu bisnis, itu sudah tidak boleh lagi karena secara eksklusif Gofar Hilman lah pemilik dari sekut itu. Sudah terdaftar berarti? Oh, sudah. Sudah terdaftar sertifikat itu? Sudah. Sudah terdaftar sebagai merek? Sudah terdaftar sebagai merek dan sudah mendapat sertifikat sehingga sudah inkrah ya istilahnya, udah putus, udah sah. Keren juga Bang Gofar ya. Gitu. Ya, visioner. udah memikirkan sampai segitunya ya. Karena dia sebagai konten kreator sudah mungkin mengalami banyak peristiwa terkait pelanggaran kekayaan intelektual. Karena memang dunia digital ini kan seperti dua sisi mata uang ya, gitu loh. Ketika kita sudah mau terjun ke dunia sosial media, otomatis kita udah siap untuk segala mata melihat, menonton, gitu loh. Kita tidak tahu mata-mata mana saja yang memang sekiranya mau melihat kita, dan mata-mata mana saja yang mau untuk mengambil apa yang sudah kita buat, gitu. Jadi benar-benar kita tidak bisa memilah. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari atau
memayungi atau mempertahankan diri kita sendiri gitu loh. Harus siap dengan followers dan haters. Betul. Betul. Nah, jadi ketika misalkan ada hal-hal yang sifatnya kekayaan intelektual, yang berhubungan dengan kekayaan intelektual yang kita tidak inginkan, kita sudah siap payungnya untuk melakukan penangkalan. Begitu pula juga sebaliknya, ketika kita mendapatkan fame, gitu. Ketika kita mendapatkan fame, ketika kita mendapatkan keterkenalan, ketika kita memiliki power untuk bisa berbisnis lebih jauh, kita juga udah siap. Jangan sampai bisnis kita udah siap untuk jauh, haki kita masih nol, investor yang tadinya udah senang sama kita tiba-tiba nggak jadi atau batal, gitu. Itu saling berhubungan dan dikotomi. Berarti ini penting banget ya untuk disadari dan dipahami sama konten creator YouTube, katakanlah yang masih merintis nih. Yes. Karena kan kalau kita ngelihat statistik YouTube day to day-nya itu selalu ada aja nonton. Betul. Selalu naik statistiknya. Betul. Paling turunnya sedikit-sedikit lah ya. Betul. Dan potensi berkembangnya juga cukup jauh ya. Betul. Harusnya sih kalau misalnya visioner memproteksi hakinya tuh sudah sedini mungkin ya, bukan hanya nama channelnya, tapi juga kayak tadi misalnya sebut nama programnya dan sebagainya gitu ya. Pasti. Ketika seseorang baru memulai, entah itu bisnis, entah itu YouTube channel, entah itu animasi, entah itu fotografi dan lain-lain, dia masih merintis dari awal, belum ada social impact terhadap karya-karyanya dia. Bagi saya mungkin itu belum perlu untuk proteksi haki secara secara detail. Gitu. Itu belum perlu gitu. Tapi ketika misalkan seseorang memiliki karya dan karyanya disukai banyak orang, nah disitulah potensi dia harus melakukan perlindungannya sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda lagi. Begitu pula juga akun channel YouTube. Meskipun channel YouTube kita serius, tetapi full impact kepada para pelaku industri kreatif atau UKM yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah subscriber kita, gitu. Apalagi kita sudah mendapatkan silver play button dari YouTube. Sudah waktunya kita harus melakukan proteksi dini terhadap channel kita. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depannya dari channel kita. Apakah akan diakuisisi oleh pihak ketiga? Apakah akan tambah likes? Apakah akan ada in-house brand yang bakalan built-in brand yang bakalan masuk di dalam setiap video kita? Kita nggak akan tahu gitu loh. Makanya ketika kita sudah memperoleh manfaat, meskipun tidak cukup besar, nah disitulah haki itu harus mulai dibangun dan diproteksi. Atau kalaupun misalnya menganggapnya masih ya subscribernya masih belum banyak gitu ya, masih merasa belum besar dan masih belum tergerak untuk melakukan pendaftaran atau pencatatan tadi, setidaknya mindset dan kesadaran itu sudah ditanamkan sejak awal ya. Untuk ancar-ancar, mana tahu nanti kondisinya seperti tadi ada viral segala macam gitu ya. Betul. Karena itu tadi kan, tanpa kita menganggapnya video kita ini biasa-biasa saja, tapi ternyata ada beberapa orang yang menganggap video kita ini ada ilmunya, daging, dan mereka itu tidak segan-segan untuk melakukan re-upload tanpa melakukan mention pada akun kita. Nah, itu sebetulnya di satu sisi merupakan kerugian, tapi di satu sisi juga itu menjadi marketing juga buat kita gitu loh. Bagaimana mendatangkan traffic secara tidak langsung. Mungkin kita nganggapnya sederhana karena kita sehari-hari berkecimpung di situ. Betul. Tetapi bagi orang lain yang baru atau yang tidak ngerti sama sekali, itu daging semua jangan-jangan ya. Oke, Bang Erik, mantap sekali nih bahasan kita sore ini. Tentang kekayaan intelektual. Jadi kalau bisa saya sedikit simpulkan ya, sebenarnya kekayaan intelektual itu tadi kan itu satu domain utama ya, karena di bawah payung kekayaan intelektual itu ada hak cipta, ada merek, ada paten gitu yang masing-masing berdiri sendiri gitu, nggak bisa dicampur aduk antara satu bagian dengan bagian nggak bisa dicampur aduk ya, karena masing-masing kan ada undang-undangnya sendiri ya. Ada definisinya sendiri-sendiri. Merek ya merek, paten ya paten, dan ada baiknya kalau misalnya
teman-teman pengusaha misalnya UMKM atau penggiat industri kreatif ini memahami konsep ini, karena siapa tahu dari barang atau jasa atau produk mereka nih kalau diinventarisir, dibedah lagi ternyata banyak sekali gitu ya. Betul. Potensi KI-nya. Kayak misalnya di YouTube aja, ini mulai dari nama channelnya sampai nama programnya, mungkin sampai ke merchandise-nya segala macam, itu bisa punya kekayaan intelektual yang bisa diproteksi secara hukum dan bisa dieksploitasi lebih lanjut ke depannya gitu. So buat teman-teman penggiat industri kreatif, pengusaha UMKM dan orang-orang yang menghasilkan produk atau jasa, konsep KI ini bisa eksploitasi ya secara ekonomis. Dan lebih baik kalau bukan dipandang sebagai proteksi hukum saja ya, akan tetapi bisa juga dianggap sebagai aset. Ya kan? Karena kita nggak tahu, ini seperti tanah aja gitu Bang ya. Karena dia punya nilai, bisa dieksploitasi, bisa diakuisisi bahkan, dan sertifikat katakanlah sebuah hak merek ini mungkin hampir sama ya kayak sertifikat tanah ya. Oke Bang Erik, mungkin buat teman-teman subscriber channel Legal Access ini ada yang mau disampaikan lagi nih Bang terkait kekayaan intelektual. Oke, baik. Jadi teman-teman, bahwasanya di tahun 2021 ini, saat ini Haki itu sudah menjadi salah satu instrumen hukum terpenting dari segala macam bentuk usaha teman-teman gitu loh. Jadi baik itu mau yang sifatnya makanan, mau itu yang sifatnya industri fotografi, film, kemudian arsitektur ataupun olahraga, anything, itu semua sudah sangat penting akan kekayaan intelektual. Untuk apa? Untuk satu, tadi yang sudah saya utarakan, perlindungan secara eksklusif. Kedua, untuk mendapatkan nilai tambah berupa uang pastinya terkait dengan apa yang sudah kita buat. Sehingga yang perlu teman-teman lakukan itu adalah satu, memahami kekayaan intelektual yang lebih detail atau lebih dalam. Yang kedua, ketika sudah mengambil atau sudah mendaftarkan kekayaan intelektual apapun itu, minimal misalkan merek atau hak cipta, teman-teman juga perlu untuk bertanya kembali, baik itu ke senior di unit usaha teman-teman, ataupun mentor, ataupun guru maupun dosen yang mengerti terkait dengan kekayaan intelektual, apakah produk ataupun jasa yang kita lakukan proteksi ini apakah sudah cukup atau belum. Kalau memang sekiranya dirasa belum cukup memenuhi, perlu ditambah lagi seiring dengan berjalannya waktu dan bertumbuhnya si bisnis ataupun si industri kreatif itu tadi gitu loh. Yang terakhir adalah banyak informasi yang beredar di dunia industri kreatif ataupun UMKM terkait dengan proses pendaftaran kekayaan intelektual. Nah, namun satu hal yang pasti, untuk segala jenis informasi terkait kekayaan intelektual yang valid itu adalah informasi-informasi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu ada bahkan di sana ada e-booknya banyak Bang ya? Banyak ada e-booknya juga, kemudian free ya? Free download ya? Free download, dan setiap bulan ada edisi terbarunya. Itu ada media Haki, kemudian ada panduan-panduan dalam proses pendaftaran, semuanya gratis untuk bisa kita unduh. Kemudian juga ada peraturan-peraturan terkait kekayaan intelektual dari updatean dari WIPO atau induknya kekayaan intelektual di dunia, World Intellectual Property Organization. Kemudian lagi ilmu-ilmu dasar kekayaan intelektual sampai penjelasan-penjelasan terkait dengan kasus-kasus yang sedang hangat-hangatnya. Dari gitu basic loh. Sampai advance ada tuh semua di... Dari basic sampai advance ada dengan bahasa yang lebih ringan dan mudah dipahami oleh segala lapisan masyarakat gitu loh. Khususnya buat teman-teman yang masih bingung untuk membedakan mana itu paten, mana itu merek. Kemudian lagi kalau dia YouTuber harus ngapain, kalau dia punya restoran harus ngapain. Kemudian lagi contoh-contoh kisah sukses orang-orang sudah pernah daftar Haki dan sudah merasakan manfaatnya. Di sana semua ada, mudah untuk dibaca dan mudah untuk diakses. Sumber informasi di sana banyak ya? Betul. Apa tadi? Untuk website resminya Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual itu adalah djki.government.go.id. Gitu. Kemudian kalau untuk Instagramnya itu DJKI Kemenkumham. Terus nanti untuk Facebook coba dicari aja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu semua
terintegrasi seperti itu. Semua info ada di sana ya. Semua info ada di sana, betul. Oke, so buat teman-teman yang punya kekayaan intelektual, sekali lagi untuk mengeksplorasi informasinya bisa mengunjungi tadi ya dgip.government.go.id. Nanti linknya ada di kotak deskripsi di bawah ini, silakan kunjungi. Di sana ada informasi yang lengkap mulai dari yang basic sampai advance. Dan buat teman-teman sekalian, mungkin kalau misalnya sekarang belum tergerak ya untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya, paling tidak mempersiapkan diri ya dengan mindset yang dipelajari dulu lah paling tidak ya. Dan untuk bisa menghubungi Bang Erik bisa nanti lebih lanjut. Nanti itu ada Instagram Ipanema Konsultan, nanti ada linknya juga di bawah sini. Silakan saja kalau mau tanya-tanya. Ada call centernya di situ, nanti bisa langsung WhatsApp ataupun bisa langsung menghubungi untuk minimal melakukan pengecekan merek secara gratis. Oke, gitu. Oke. Bisa nanti kita kontaknya bisa kita taruh di kolom deskripsi di bawah ini ya. Bisa. So demikian informasi dari diskusi sore ini, Bung Erik. Terima kasih sekali atas terima kasih Kang Dadang. Diskusi sore ini, ngopi-ngopinya. Baik. So buat teman-teman, demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman UMKM, pengusaha dan penggiat industri kreatif. Betul. Demikian informasi ini kami sampaikan dan salam.